Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali. Saudara, 2 rumah sakit rujukan COVID-19 dari pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur penuh. Hal ini terjadi karena jumlah pasien virus corona terus meningkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Dan bersama rohmu. Saudari dan saudara sekalian, selamat pagi berkat dalam. Selamat pagi berkat dalam. Dalam bacaan Injil kita diajak untuk melihat cinta kasih Allah. Dan kita diajak untuk mencoba berusaha khususnya untuk mengasihi seperti Allah mengasihi, yang menyinari, yang memberi cahaya bagi siapa saja, baik orang jahat, baik orang benar. Karena itulah mari kita juga kerap kali jatuh dalam dosa ketika kasih kita masih menaruh kebencian dan bukan menaruh kasih sayang. Mari kita ungkapkan rasa sesal dan tobat kita dengan mendalaskan hidung dan masker. Ia akan menjadi alammu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Saudari kemurahan, kami terima anggur yang kami siapkan. Inilah sebagai pohon anggur dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman Tuhan. Terpujilah Allah selamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki kami sempurna sebagaimana Engkau sendiri. Semoga kami memahami apa itu artinya dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Perkenankanlah kami membuktikan cinta kasih dalam tingkah laku kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta Dan sertamu juga. saudari dan saudara sekalian dalam aktivitas kegiatan hari ini dan dalam mewujudkan kasih di dalam masyarakat dan keluarga serta komunitas selalu dilimpahi disertai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara sekalian, dengan demikian perayaan kasih kita pagi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita semua. Amin. Ini di masa pandemi ini umat masih tetap antusias mendengarkan suara Tuhan dalam ketakutan, kecemasan. Bapak itu memberi pesan kepada Santo Petrus dan Yakobus, ya. Dengarkanlah, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi bagaimana umat di paroki kita ini mendengarkan suara Tuhan dan setiap hari setia datang kepada Tuhan mendengarkan sabdanya, dan ini rutin. Itulah bahwa umat di sini ya antusias sekali. Hujan pun datang ya Romo. Aduh, senang saya itu, ternyata mereka itu mencari Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Wajahnya ya, wajahnya gembira ya toh, meskipun ketutupan masker tapi dari lihat matanya itu sudah kelihatan ini bahagia gitu ya Romo ya. Iya. Ya, mencintai hujannya juga. Terima kasih Romo. Ya, nanti sampai ketemu lagi. Nah, sudah telat. Nah, setiap hari jam 5 terus adorasi, doa pagi, baru
dilanjutkan. Lama nggak ke misa pagi. Nah, nggak apa-apa suster, ngobrol aja suster. Besok datang ya. Ya udah deh, karena bagus udah datang, mari kita ngobrol-ngobrol aja. Oh ya, akunya mau di mana? Oke. Nah, sambil Menunggu sarapan. ayo. Ikut doa, ikut sarapan ini berarti. Silakan Bunda. Oh ya, terima kasih. Pak Agus, ini. Jadi nggak enak nih susah. Hah? Aduh, lama nggak ketemu Pak Agus. Iya. Saya tuh malah mendengar kabar tuh kok kaget. Katanya itu Pak Agus itu sakit, tapi saya nggak berani bertanya apakah benar. Cuma dalam hati saya tuh, apakah benar Pak Agus tuh kena COVID, tapi hanya tak pendam. Lalu kok saya itu dengar-dengar kok ini ya. Bagaimana Pak Agus, apakah benar? Lalu bagaimana pengalamannya disentuh oleh Allah, akhirnya sekarang itu menjadi sembuh, ya Romo ya. Ya, Itu pengalaman yang luar biasa mungkin ya. ya perlu sharing ya. Iya. Ya, beberapa bulan yang lalu sih, kita 2 bulan yang lalu. Ya itulah suster, tadinya memang waktu kena COVID tuh gimana ya, memang kekuatan saya cuma pada Tuhan ya suster. Jadi saya setiap pagi ya saya berusaha misa online gitu. Makanya tadinya kepinginnya ke misa suster karena sudah nasar gitu, kalau sembuh ya melanjutkan misa online itu begitu gitu. Kalau waktu itu tahunnya terkena COVID itu gimana sih ceritanya? Ya kalau gejalanya awal sih panas ya, panas sekitar semingguan. Ya setelah itu karena istri ya sama anak itu kehilangan penciuman, itu jadi akhirnya saya takut. Saya langsung lari ke Surabaya melakukan tes, dan di tes itu benar hasilnya positif. Gitu. Berarti nggak cuma aku Agus aja, sama istri dan anak. Benar. Jadi yang awal tes itu saya, kemudian karena saya positif, akhirnya istri ikut tes, ternyata positif. Gitu. Sedih banget. Itulah susah. Gitu. Nah, bagaimana ketika Pak Agus itu sakit, lalu Tuhan itu berbisik apa gitu loh? Tuhan itu membisikkan apa kepada Pak Agus itu loh? Dalam pengalaman sakitnya harus berbareng, harus aduh tentu saja sedih ya. Tapi dalam kesedihan itu kan tentu saja Tuhan itu berbicara. Lalu Pak Agus sendiri bagaimana mendengarkan suara Allah yang sayup-sayup ya gitu ya. Kalau ngomong sedih pasti susah. Tapi yang paling dominan itu perasaan takut susah. Karena kan melihat berita-berita tuh kan korbannya banyak. Apalagi ini penyakitnya baru. Jadi ketakutan yang paling dominan. Justru sakitnya itu di ketakutannya suster kalau menurut saya. Dan kesendirian suster. Karena kan Isolasi itu ya. iya kan saya kan sama keluarga kan OTG ya, nggak terlalu gejalanya nggak terlalu berarti gitu, sehingga ya cukup isolasi. Nah, isolasi kan sendiri berarti benar-benar sendiri. Nah, kesendirian itu kesepian dicampur rasa takut, ya kan? Ya beruntung di waktu itu suster menguatkan, Romo menguatkan. Nah, kalau nggak begitu, karena saya dengar kalau orang terkena COVID itu suster harus berusaha bahagia, begitu. Untuk imun tubuhnya gitu. Betul, benar. Apa yang paling menyentuh Kak Agus selama di masa Ya waktu itu ya teman-teman menguatkan sih, telepon sana, telepon sini itu kegiatannya. Kalau nggak begitu semakin larut dalam kesedihan dan ketakutan. Suster mengirimkan lagu waktu itu, lagu sih suster. Memang saya waktu tidak bilang ya, karena ya situasinya begini gitu. Suster mengirim lagu itu menguatkan banget gitu ya, lagu itu. Nah itu lagunya saya rekam. Jadi saya karaoke lagu-lagunya yang seperti Tuhanlah Gembalaku, ya kita jangan takut, lalu aku mengasihi Tuhan. Nah ini persis seperti Injil hari ini ya, bahwa Bapa itu berbicara pada Petrus dan Yakobus ketika mendengar suara itu, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah maka Pak Agus ini juga sudah mengalami bagaimana pengalaman personal dengan Allah, mendengarkan suara, akhirnya
dalam keadaan sakit pun bahagia, ya. Lalu semakin apa punya nasarnya tadi ingin selalu berrelasi dengan Allah, itu udah bagus sekali. Begitu ya kira-kira ya Pak Agus ya. Makanya waktu COVID itu penderitaannya sebenarnya kalau sakitnya biasa sih, karena kan ya waktu itu cuma tenggorokan yang nggak enak, makan nggak enak sih, memang makan nggak enak, rasanya nggak ada ya. Ya itu, tapi kan ya itu masih bisa teratasi lah, karena saya nggak sampai sesak kan, itu tiduran ya, seperti yang lain. Pak Agus, kadang-kadang kalau kita mengalami sebuah peristiwa meskipun itu nggak menyenangkan, kadang-kadang ada hikmah gitu di balik itu, ada satu hal yang kita syukuri gitu. Pasti itu. Apa itu Pak Agus? Hikmahnya kalau dulu saya nggak deket sama Tuhan, sejak saya kena COVID ya bergantungnya sama Tuhan aja. Ya itulah manusia, itulah manusia. Terus akan diingatkan kembali gitu ya Bang. Betul, benar. Itulah. Sambil minum-minum, mari silakan. Saya nggak banyak ngomong itu. Sudah curhat dia. Terima kasih ceritanya. Ya, Luar biasa perjuangannya. Walaupun ceritanya cuma datar katanya ya. Tapi isinya perbuatan iman itu yang luar biasa. ya itulah ngomong. Terima kasih juga untuk ngomong dan suster yang sudah menguatkan. Ya, mari minum, silakan. Ambil itu ABC. ABC. Ngobrol-ngobrol, mari kita jangan lupa minum kopi. Oh iya, ketika otak perlu inspirasi. Jangan lupa mendengarkan sabda ilahi. Ya, mari kita seruput. Seruput kopinya. Ya, enak ya? Enak, mantap suster. Selamat sarapan. Ya. Kok saya mau mempersilahkan? Tuan rumah. Mari silakan. Ya. Kali disibukkan dengan suara-suara duniawi dan kebisingannya, sehingga suara Allah kerap kali tenggelam dan membuat kita terpuruk dan kalah dalam segala situasi. Maka dengarkanlah suara Allah dalam hatimu, dalam hidupmu, dan dalam segala situasi. Berkah dalam